Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairuddin di lanjutan video 10 hari belajar servis handphone. Sekarang kita sudah ke video keberapa ini ya? Kita sudah berada di video yang terakhir kita video ke 7 ya. Nah, ini yang terakhir ya, video yang ke-7. Berarti sekarang ini video yang ke-8. Nah, video yang ke-8 kita akan membahas cara baca skema ya untuk pemula. Cara baca skema untuk pemula. Di sini sudah saya siapkan handphone Redmi Note 8 ya. Ini contoh saja ya, nanti cara membaca untuk tipe-tipe yang lain itu sama saja ya. Di sini ada skematik untuk handphone Xiaomi Redmi Note 8. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa satu tipe handphone untuk skematiknya itu terdiri dari dua file ya, dua file. Yang pertama itu adalah skematik diagram atau jalurnya. Yang kedua itu layout. Oke, langsung saja kita buka ya. Cara bukanya berarti teman-teman tinggal klik 2 kali di filenya ini. Nanti saya akan taruh link downloadnya di bawah. Sebelumnya di komputer atau laptop teman-teman itu harus sudah terinstall program untuk membaca program PDF. Ya, misalkan kalau saya pakainya ini Adobe Reader ya. Acrobat Adobe Reader. Tapi selain Acrobat Adobe Reader ya boleh juga. Intinya program yang bisa membaca file PDF. Oke ya. Nah, kalau di komputer atau laptopnya sudah ada program untuk membaca PDF, nanti teman-teman tinggal klik 2 kali saja di layout dan skematiknya itu. Oke, nah ini seperti ini ya. Ini layout. Jadi yang dimaksud dengan layout itu adalah gambar atau foto dari PCB. Tapi ada bedanya di situ, komponen yang ada di PCB itu sudah di foto gambar IC dan komponen yang lain itu sudah disimbolkan dengan huruf dan angka seperti ini. Nah, jadi huruf dan angka. Jadi misalkan begini ya. Misalnya kita buka fotonya tadi ya, foto dari ini, foto dari PCB aslinya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini, nah ya, di situ kan ada top dan bottom ya. Maksudnya apa top dan bottom? Jadi kan PCB itu kan ada bagian atas dan bagian bawah. Ya, bagian top itu berarti yang bagian atas dari PCB. Yang bottom itu adalah bagian yang menghadap ke bawah dari PCB. Begitu juga layoutnya. Layoutnya juga terdiri dari top dan bottom berarti. Karena layout ini adalah dari PCB. Jadi ada dua halaman nih di sini, halaman 1 dan halaman 2. Nah, kalau kita lihat di sini halaman yang satunya dulu, kita bandingkan dengan yang ini, berarti yang halaman 1 ini adalah topnya. Ini adalah top pada handphone tersebut. Ini ya, saya tekan dulu ya seperti ini ya. Supaya enak ininya membandingkan. Jadi gini. Nah, ini adalah komponen chipset ya kan? Masih ingat ya materi yang sebelumnya, chipset itu karena di sini kan ada Qualcomm nih. Kan salah satu merek dari chipset adalah Qualcomm ya. Selain Qualcomm kan ada MediaTek, Spreadtrum dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat di layout, berarti ini chipset ini adalah komponen yang ini. Oke? Yang dikodekan dengan U0501. Ini kodenya. Sedangkan yang di sebelahnya itu MMC,
di situ dikodekan dengan U2001. Oke. Nah, jadi kalau di foto PCB di sini kan tidak terdapat kode seperti ini. Kode ini adanya di layout. Oke. Nah, chipset U0501, U2001, dan komponen yang di sekitar, ya, komponen yang di sekitar, yang kecil ini saya besarkan dulu, saya zoom ya. Nah, ini komponen yang ini di sini pun sudah berubah menjadi kode. Oke, kode ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya nanti di videonya. Yang di samping chipset ini ada yang hitam ini. Di sini ini kodenya adalah R. Oke, kalau lupa lihat lagi materi sebelumnya, R itu berarti adalah resistor. Artinya R yang di samping Qualcomm ini itu adalah R0611. Ini kode untuk resistor yang di sebelah sini. Resistor yang di sebelah sini, R2519, itu adalah resistor yang ini. Begitu juga untuk komponen-komponen yang lainnya. Jadi semua komponen di sini di layout itu sudah ada kodenya masing-masing. Nah, apa guna kode ini? Nah, apa manfaatnya? Terus bagaimana cara menggunakannya? Kita mulai dari IC-nya dulu. Di sini IC chipsetnya tadi U0501. Ini kode ini gunanya adalah untuk nanti teman-teman mencari di skemanya. Kan tadi kan ada dua file, ada layout dan skema. Nah, kode tadi itu bisa kita cari atau pada saat kita mau membaca jalur handphone tersebut. Jadi di layout nih, misalkan U0501, maka saat kita mau mencari komponen, ya kita cukup kode yang ada di layout tadi U0501, kita ketik seperti itu, maka di layout atau di skema, maksudnya di skema itu akan langsung ketemu. Nih ada tulisan CPU, artinya ini IC chipsetnya tadi pada skema. Itu di halaman 3 ya, kalau di skema ini di halaman 3. Oke, itu untuk IC. Contoh lain lagi, misalkan tadi di samping IC chipset ada MMC. MMC itu U2001. Nah, pada saat kita mau mencari jalur IC MMC, kita cukup ketikkan U2001, maka akan langsung ketemu MMC-nya. Oke, itu untuk yang contoh chipset. Misalnya lagi kita mau mencari komponen yang kecil seperti resistor ini. R0611. Oke. Nah, bisa juga teman-teman copy aja ya. Kalau misalkan tidak mau mengetiknya, kita bisa copy aja. Tinggal di blok, klik kanan copy. Jadi R0611 kita paste di skema. Jadi pindah ya. Tadi kan ini di layout, kita pindah ke skema. Nah, kita cukup paste di sini, maka resistor yang ini akan langsung ditemu. Nah, jadi kalau misalkan ini masih posisi di sini, kita next sekali lagi. Nah, maka R-nya di sini ketemu. Oke, ini R0601. R0611. Oke. Berapa nilai resistornya? Nah, di sini ada 10K. 10K. Jadi 10 kilo ohm. Contoh lagi, misalkan kita mencari kapasitor, misalkan. Di sini kapasitor C2446. Kita klik kanan, copy, terus kita paste di sini di skema. Oke, C2446 ya, 2446, C2446. Oke, ini tercopy 2 kali ya. Oke. Nah, kapasitornya langsung ketemu. Nilainya 1 mikrofarad. Oke, itu yang cara menggunakan atau cara membaca layout dan skema ya pada skematik handphone. Jadi pada saat nanti teman-teman mau mencari komponen, mau mencari kerusakannya apa dan sebagainya, nah itu bisa menggunakan skematik layout dan ini skematiknya ini. Terus selanjutnya
kode komponennya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini misalkan kode, nah seperti ini. Selain kode yang di badan IC-nya, di sini maksud saya di layout sini, ada juga kan kode di kode IC-nya. Jadi untuk mengganti IC misalkan nih, untuk mengganti IC kan tentu kita harus mengganti dengan IC yang sama. Nah, untuk kode sendiri kita kan bisa lihat nih kalau di handphonenya kan ini ada kode-kode komponennya nih. Misalkan kayak gini. Ini kan Qualcomm kodenya SM6125. Ini kode chipset Qualcomm ini. Jadi dia tentu harus diganti dengan chipset yang sama ya, misalkan melakukan penggantian, tidak bisa dengan chipset yang kode tipe lain, misalkan nggak bisa, harus SM6126. Nah, kalau kita lihat juga di skema itu kan sudah dicantumkan ya kodenya itu U0501 U0501. Nah, ini SM6125. Jadi ini adalah kode untuk chipsetnya. Jadi kalau kita mau lakukan penggantian ya harus lakukan penggantian dengan kode yang sama. Nah, itu yaitu penjelasan untuk skematik pada handphone ya. Nah, untuk yang belum tahu, skema itu kan ada yang skema online dan skema offline. Nah, ini yang kita bahas tadi, ini adalah skema yang offline ya, artinya yang ada di laptop kita. Jadi ada juga nanti yang skema online. Kalau skema online itu kan berarti harus berlangganan ya, berlangganan. Jadi di jenis-jenis skema online itu banyak sekali ya. Ada misalkan ada Fragmatic, ada Phoneboot, ada TZKJ, ada Borneo Skematik. Nah, video yang berikutnya nanti saya akan bahas tentang skema yang online ya. Untuk yang 49 berarti ya, karena 47-nya kan 48-nya kan kita bahas yang skema offline-nya ya, yang PDF ya. Ini yang kita bahas tadi. Oke, mungkin itu untuk video ke-8 ya, supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jika Anda suka video ini, silakan subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, and share, agar kami makin semangat untuk membuat video berikutnya. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.